Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diriwayatkan dari Ibrahim dari Muhajir bin Mujahid, mata kalama sobyun fi hali sihrihi wa huwa tiflun. Mata kalama, tidaklah berbicara sobyun anak kecil saat kecilnya, artinya di saat ia belum mampu berbicara, wa huwa tiflun, dalam kondisi memang benar-benar masih kecil, kecuali 4. Yang pertama Isa bin Maryam, Isa Nabiullah Rasulullah alaihi wassalam. Yang kedua waswahibul uhdud, anak kecil yang digendong oleh ibunya, yang kemudian ibu dan anak kecil itu terjun ke dalam lubang yang di dalamnya ada api yang membara. Karena saat itu sang raja geram dengan masyarakatnya yang beriman kepada Allah, kemudian ia mengancam kepada siapapun yang tidak kembali kepada agamanya, maka harus memasukkan diri ke api. Wasahibul jurej, dan anak kecil yang menyaksikan jurej, ar-rahib yang menjadi pendeta, dan ini yang akan kita bahas. Wasahibu Yusuf, dan anak kecil yang menyaksikan kebenaran Nabi Yusuf tatkala Yusuf digoda oleh istri menteri yaitu Zulaikha. Kemudian Yusuf lari, sobek pakaian belakangnya, dan anak kecil itu sebagai saksi di mana Pak Menteri pulang melihat Yusuf berlarian dengan istrinya. Lalu anak kecil itu mengatakan kalau memang baju Yusuf yang sobek depan Yusuf yang salah, tapi kalau memang baju Yusuf yang sobek belakang maka Yusuf yang benar. Dan hari ini sistem sobek belakang menjadi model orang-orang saat kita masih muda, yaitu disebut dengan baju safari. Baiklah, kita bahas tentang sahibil jurej atau sahibi jurej, anak kecil yang pernah menyaksikan atau sebagai kunci saksi tentang perilaku jurej. Jurej ini adalah seorang pendeta atau rohib, fakihan, disebut juga sebagai fakihan, orang yang fakih. Tapi baginda Nabi Muhammad pernah memberikan satu statement, laukana atau komentar, laukana jurej ar-rohib fakihan la alima ana ijabatahu ummahu afdolu min ibadati rabbih. Kalau seandainya jurej ini adalah orang fakih dalam ilmu agamanya, maka ia akan mengetahui bahwa menjawabi panggilan ibu itu lebih penting, lebih utama dibanding ibadah yang ia lakukan. Dari hadis ini atau berangkat dari hadis ini, Imam Hanafi atau madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat atau punya pandangan bahwa bagaimana kalau kita sedang sholat, ibu kita memanggil. 3 madhab tersebut sholatnya diteruskan jika memang sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu. Tetapi kalau yang dikerjakan adalah nafilah atau sholat sunat, maka menjawabi panggilan ibu itu lebih penting, dan ia dipersilahkan untuk memutus sholat sunatnya. Karena baginda Nabi pernah menyampaikan laukana jurej ar-rohib fakihan la alima ana ijabatahu ummahu afdolu. Berarti lebih utama ia menjawabi panggilan ibu dibanding meneruskan sholatnya. Abu Lais Al-Faqih Abu Ja'far menyampaikan, qala samitu qairahu yadhkuru qissata jurejin annahu kana rohiban. Dia mendengarkan orang lain yang berkisah tentang Jurej. Jurej adalah seorang pendeta di dalam Bani Israel. Dia beribadah terus hidupnya di mana fi sauma'atihi, atau sekarang disebut dengan musola. Dulu mungkin sebutan itu adalah untuk mereka-mereka biara.
Faja'athu ummuhu yauman, kemudian saat ia sholat ibadah muraqabah kepada Allah, datanglah ibunya. Padahal Juraij itu sedang sholat, wa huwa qa'imun fi sholat. Tapi ibunya memanggil, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Dan Juraij tidak menjawabinya, falam yujibha. Kenapa? Juraij sibuk. Sibuk apa? Sedang sholat, sedang muqarabah, sedang munajat kepada Allah. Lalu ibunya mangkel. Kenapa anakku dipanggil tidak juga menyahut? Ibu pun menika ndonga awon, Pak. Ini membuktikan bahwa doa seorang ibu sangatlah mustajabah. Milo seorang ibu harus hati-hati dalam kondisi piyambakipun mangkel kalih putranipun ampun ngantos ibu menika ndonga ingkang awon-awon. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Ibu Juraij, ibtalakallahu bil mumisat. Nah, mumisat ini maknanya azawani. Semoga Allah mengujimu atau membilaimu, mengujimu dengan wanita pelacur. Wa kanat imra'atun fitil kalbalati kharajat li hajatin. Maka ceritanya seusai ibunya mendoakan, ada wanita keluar dari rumahnya untuk hajat. Lalu digoda oleh seorang pengembala, sehingga terjadilah perzinahan di dalam biara Juraij. Sehingga perempuan itu pun hamil. Padahal peraturan di negeri itu menghukum